Masuk hari ini ada 2 orang. Dan Al-Faridi. Oke. Sebelum kita mulai belajar tentang manusia beraksara seperti tadi yang diterangkan, kita berdoa dulu. Berdoa. Dimulai. Sebelum kita membahas tentang manusia zaman praksara atau manusia purba, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat di sini. Di sini tujuan pembelajarannya peserta didik menjelaskan aktivitas manusia zaman praksara. Peserta didik mengklasifikasikan tahapan aktivitas manusia zaman praksara. Yang ketiga, peserta didik menganalisis ketinggalan manusia zaman praksara. Yang keempat, peserta didik membandingkan kehidupan manusia masa praksara. Oke, ini tujuannya. Sebelumnya kita lihat dulu, udah bersih belum kelas kamu? Nah, tunjukkan ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Kegiatan apa tuh? Dia lagi ada orang bawa apa manusia praksara bawa alat ini sedang menanam. Ini namanya apa ini? Berburu. Siapa lagi? Ayo siapa lagi? Yang bisa? Atta. Membuat perkampungan. Di sini namanya ini kalau disimpulkan berarti ini adalah aktivitas manusia praksara. Dia melakukan kegiatan apa? Nah ini tahapan-tahapan yang kita pelajari nanti, ya. Nah terus yang kedua, apa kan tujuan kegiatan gambar di atas untuk apa ini? Mereka melakukan aktivitas berburu untuk apa? Kita bagus untuk memenuhi kebutuhan dasar bagus. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Oke, yang keempat, kenapa kita perlu mempelajari kehidupan manusia praksara? Kenapa kita mempelajari manusia purba? Untuk mengetahui nenek asal nenek moyang kita bagus apa? Ada lagi berapa lagi yang lain? Apa di daerah sini belum nih? Untuk mengetahui sejarah nenek moyang kita asalnya dari mana? Ya kan? Dulunya nenek moyang kita seperti apa? Itu yang akan kita pelajari. Oke. Di sini mengenai materinya. Aktivitas manusia praksara. Nah, tadi tujuan pembelajarannya sudah diberikan. Nah, terus di sini priorisasi masa praksara menurut arkeologi. Nah, lanjut. Nah, di sini priorisasi secara arkeologis. Ada 2 zaman. Zaman batu dan zaman logam. Kalau zaman batu, semua peralatannya berasal dari batu. Zaman logam, semua peralatannya terbuat dari logam. Oke. Zaman yang pertama, Paleolitikum. Paleolitikum ini adalah zaman
berpindah-pindah karena berburu. Dia memperoleh makanannya dari alam, dari binatang. Nah, jadi dia kebutuhannya itu tergantung dari kehidupan alam. Oke, lanjut. Nah, alat yang digunakannya ini terbuat dari batu, tapi masih kasar. Ada berbagai macam kapak di sini, contohnya kapak perimbas, kapak penetap, kapak pahat genggam, sama alat sepi. Semuanya terbuat dari batu. Tapi karena zaman dulu belum ada tempat masak, maka masih kasar. Terus di sini ada juga hasil kebudayaannya, ada dua, kebudayaan Nandong sama kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan itu adalah menunjukkan alat-alat dari batu. Nandong adalah alat-alat dari tulang. Oke, lanjut. Nah, masa berburu merupakan makanan tingkat lanjut, Mesolitikum. Yang kedua zaman Mesolitikum, di sini zaman batu tengah. Meso, tengah, mitos, batu. Manusia sudah di sini udah mulai menetap di manusia, tapi belum seluruhnya menetap semuanya. Ada yang masih berpindah sebagian karena masih mengandalkan berburu. Yang lain dia sudah menemukan makanannya lewat ikan, jadi lewat laut dari kerang. Nah di sini makanya di ketemuan kebudayaan Gedoken Modiger. Nah di sini ada Abri Sosrods, ini artinya gua. Jadi sebagian manusia purba sudah menetap di gua. Oke, lanjut. Pulang dan nanti pusat itu banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro dan Sulawesi Selatan. Oke, lanjut. Nah di sini tahap terakhir, tahap ketiga, tahap bercocok tanam yang Lulikum. Nah bercocok tanam di sini manusia sudah menetap karena apa? Manusia sudah tidak berburu lagi menjadi buruan, juga tidak mengandalkan alam. Mereka sudah mulai mau bercocok tanam karena sudah lelah berpindah atau nomaden. Mereka menetap, jadi di sini mereka mata pencariannya sudah bercocok tanam. Nah ini alat yang digunakan kapak persegi dan kapak lonjong. Nah yang kedua ini kita jelaskan Mesolitikum dulu, zaman batu dengan peninggalannya. Ini contohnya zaman batu besar ini. Ya contohnya, terus lanjut. Nah ini menhir. Menhir ini zaman dulu kan manusia juga belum bisa membuat patung, ya nggak? Makanya dia menhir ini membuat dan lemonya. Tapi ini nggak bisa patung karena zaman dulu manusia juga belum bisa memahat. Nah ini terus dolmen. Dolmen di sini adalah kayak tadi meja. Meja berbentuk dari batu. Lanjut. Zaman dulu kan rame-rame berkelompok, jadi korban mereka udah mau digotong royong. Nah itu atas. Terus jadi kubur seperti batu. Zaman dulu kuburan itu nggak di bawah tanah, nggak digali, tapi pakai batu. Di sini jenazahnya taruh di sini, nah terus di sini ditutup atasnya memakai batu. Itu namanya kubur seperti batu. Misalnya udah mulai ngerti logam. Yang pertama tembaga. Teman-teman lagi terbuka zaman perunggu sama zaman besi. Nah ini contohnya. Zaman tembaga, zaman awal manusia mengalogam. Zaman alat-alat semua dari perunggu. Zaman besi alat-alatnya semua dari biji besi. Nah ini peninggalannya seperti Candrasa. Candrasa seperti ini. Nah ini untuk upacara adat. Terus ini kapak corong, ini mekara untuk keagamaan, ini moko. Ini di sini tempat minum nih, jangan tunggu. Nah di sini pria ini penyembahan roh nih, arca-arca upacara. Nah di sini perhiasan. Biasanya bisa mereka yang bisa mereka buat. Oke, nah itu terbuat dari besi. Ini jangan tunggu. Nah di besi ini yang berikutnya. Peninggalannya mata kapal, mata pisau, mata sapi, sama mata panah. Oke. Nah
audio boleh kamu lihat di video yang kita lainnya, ya nggak? Terus kalau yang itu boleh buka PPT-nya lagi untuk mengisi LKP, KPD. Oke, dibagikan KPD-nya ya. Ibu kasih waktu 7 menit untuk mengisi KPD-nya. Kelompok 1 mas? Hah? Kelompok 1 mas? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, ada yang udah selesai, ada oke yang udah selesai pada maju presentasikan. Kelompok sana nih kelompok. Ya, kamu. Oke, siapa perwakilan? Maju semua aja dulu. Maju semua, kembali perkenalkan diri ya. Perkenalkan semua kelompoknya dan perwakilan yang baca ya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi kami akan memperkenalkan dirinya di sini. Nah, pertanyaannya coba baca. Oke, ayo. Ini pertanyaannya ya. Baca nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Tambah dua ya itu dibaca oleh saya ini. Bukan nama peninggalan apakah ada yang bertanya? Ini tentang apa tadi kegiatan apa yang dilakukan di belakang, ya kan? Seperti ini gambarnya ya. Nah, di sini boleh dijawab karena mereka diberi kelompok, ya nggak? Kegiatannya di situ adalah berburu. Terus apa lagi tadi bahan-bahannya? Sarkofagus, juga sama gampang. Sekitar mereka. Hah? Ada lagi yang mau ditanya? Benar nih dari mana? Oke. Apa? Ini terjadi di jam apa? Batu atau jam logam? Jangan batu katanya. Jangan batu buat apa? Itu apa buat kelompok? Kan gampang buat mana? Sabar ya, sabar. Jadi di situ kebudayaan yang ditemukan yang pertama budaya Ngandong dan Pacitan. Yang kedua di sini kebudayaannya sudah cocok tak? Mereka sudah menetap. Ada pertanyaan? Apa tak? Apa itu budaya Pacitan? Budaya Pacitan apa? Kebudayaan Pacitan adalah kebudayaan Indonesia prasejarah dari zaman kalau itu yang berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Berkembang di daerah Pacitan menggunakan alat-alat dari batu apa? Batu, dari batu. Oke, udah puas apa? Udah oke. Oke, aplaus buat aplaus. Masalah kolektif. Oke, kelompok D. Wah, mana apa?
Jadi ada ininya katanya karena sudah saling atau saling banyak karena laser. Yang terakhir itu sama pojok dan sama bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Aplaus buat kelompok kata. Oke, berarti udah cukup paham ya peninggalan-peninggalannya, fungsi-fungsinya, terus tahapan-tahapannya. Nah, sekarang kesimpulannya dari pelajaran hari ini, kesimpulannya menurut arkeologi manusia praksara dibagi menjadi dua zaman. Apa? Zaman batu dan zaman ada dua zaman batu dan zaman logam. Oke, di situ di zaman batu manusia pertama kali berpindah-pindah kehidupannya pada zaman Paleolitikum, ya nggak? Terus zaman Mesolitikum ada yang berpindah, ada yang menetap di gua, ya nggak? Terus zaman bercocok tanam baru menetap. Nah, mata pencariannya berburu dan bercocok tanam. Oke, itu zaman logam. Oke, pinter asal. Manusia sudah bisa membuat peralatannya dari logam atau disebut juga dengan zaman Brundagia. Pinter asal. Oke. Jadi di sini kesimpulannya bisa Ibu lihat, bisa kita tonton bersama-sama. Dari sini nih kesimpulannya. Dulu di zaman batu, manusia prasejarah menggunakan alat-alat batu untuk berburu. Mereka membuat alat-alat seperti kamar batu, tombak, dan anak panah menggunakan teknik pahat dan seluruh. Alat-alat ini digunakan untuk mengejar dan membunuh hewan kurban seperti lembu, rusa, kuda, dan hewan besar lainnya. Ini cuplikan kesimpulan kita hari ini. Nah, untuk besok kita belajar mengenai kalau di mana di tema berikutnya kita belajar mengenai kebutuhan, kelangkaan kebutuhan. Anak kebutuhan kita akan belajar di berikutnya. Tapi sebelumnya Ibu kasih dulu soal untuk PR. Soal untuk PR kalian kerjakan di rumah untuk evaluasi kita. Benar ya. Kalian catat di kertas lembar, tulis nama, lalu nanti dikumpulkan ya. Paling terlambat Jumat pagi ya. Hari Jumat pagi. Nah, ini soalnya ada 5. Terima kasih untuk pelajaran hari ini dan kalian baca-baca juga mengenai kelangkaan kebutuhan. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini kita berdoa. Atta dipimpin. Berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam dan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai ketemu di hari berikutnya IPS hari Senin. Terima kasih. Dia silakan. Keluar ya Bu Nini ya. Iya. Terima kasih Bu Tapi Nini. diteruskan dengan anak-anak kalau memang belum selesai ya. Iya, iya. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih.